Senin 10 Juni 2024 adalah hari-hari terakhir Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif dengan total 106 perkara yang dibacakan oleh MK selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 6 Juni 2024. Artinya, Mahkamah Konstitusi atau MK telah selesai menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa Pileg 2024. Secara keseluruhan, Mahkamah memeriksa 297 permohonan yang diregistrasi mengenai sengketa hasil pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Atas permohonan tersebut, Mahkamah mengabulkan 44 perkara yang terdiri dari 6 perkara dikabulkan seluruhnya dan 38 perkara dikabulkan sebagian. Terhadap perkara lainnya, Mahkamah memutus 57 perkara ditolak dan 148 perkara tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah menjatuhkan ketetapan atas 15 perkara yang permohonannya ditarik kembali oleh pemohon. 20 perkara gugur dan Mahkamah tidak berwenang mengadili 13 perkara. Jumlah perkara PHPU legislatif yang dikabulkan pada 2024 lebih banyak dibandingkan PHPU legislatif tahun 2019 lalu. Berdasarkan Sistem Informasi Penanganan Perkara atau SIMPP MK, terdapat 13 perkara PHPU legislatif tahun 2019 yang dikabulkan sebagian dari total perkara yang diregistrasi 261 perkara. Pada 2019, Mahkamah memutus permohonan pemohon tidak dapat diterima sebanyak 122 perkara dan 82 perkara ditolak. Sementara, Mahkamah menjatuhkan ketetapan terhadap 10 perkara yang ditarik kembali oleh pemohon dan 34 perkara gugur karena pemohon dan atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah. Lalu, bagaimana pandangan para pihak yang berperkara? Ya, saya sebagai ketua tim pengacara dari kuasa hukum partai, Mas. Kita membawai 30 orang pengacara di perkara Pileg kemarin itu. Untuk Pileg 2024 ini kita masuk perkara yang paling terbanyak. Kita tersebar di 24 provinsi, 18 provinsi itu fokus ke parliamentary threshold, kemudian sisanya itu kita di DPRD, kabupaten kota dan provinsi, baik sebagai pihak terkait ataupun sebagai pemohon. Nah, di kita itu kemarin, Mas, dari terkait ada 12 perkara terkait, kita alhamdulillah dikabulkan 10, kita berhasil menang, 2 kita PSU. Kemudian di permohonan yang masuk ke pembuktian itu ada 6 perkara, 2 kita menang, dikabulkan, 4 tidak lanjut, tidak diterima. Nah, itu dari penanganan perkara yang ditanganin oleh saya bersama 30 lawyer tim itu, Mas. Saya kuasa hukum Partai Demokrat. Kami pegang 2 perkara, 196 dan 219. Sengketa DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan 1 dan Kalimantan Timur. Oh, kalau pelayanan itu saya melihatnya kalau di MK dibandingkan dengan pengadilan yang lain itu lebih disiplin, Mas. Tepat waktu ya. Kemudian pelayanannya ramah ya, dan cukuplah representatif untuk di persidangan dibandingkan dengan perkara-perkara di pengadilan negeri atau pengadilan-pengadilan yang lain, Mas. Pelayanan penanganan sengketa Pileg. MK ini salah satu yang memberikan pelayanan paling bagus ya sebagai institusi peradilan. Proses antrinya sangat rapi, flow dari kita mengambil antrian, absen,
mengajukan alat bukti tambahan, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya itu sangat rapi, sangat bagus, luar biasa. Nah, kalau terkait dengan pemeriksaan, memang saya melihatnya Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini itu memiliki pandangan yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kalau saya melihat Hakim di MK saat ini lebih menitikberatkan kepada keadilan prosedural. Kenapa saya katakan lebih menitikberatkan kepada keadilan prosedural? Karena bukti-bukti yang kita bawa, ribuan bukti yang kita bawa, itu nggak dipertimbangkan, khususnya yang berkaitan dengan parliamentary threshold. Karena kebetulan saya sebagai tim yang fokus untuk nanganin perkara parliamentary threshold saat itu, yang kemarin bersidang itu kita sudah menyiapkan bukti-bukti, Mas, tetapi nggak dipertimbangkan. Lebih khusus lagi terkait dengan perkara yang ada di Papua Tengah sama Papua Pegunungan. Papua Tengah sama Papua Pegunungan itu sistemnya kan sistem noken, ya, di beberapa daerah sistem noken. Tetapi lagi-lagi perkara atau permohonan yang kita ajukan ke MK itu tidak dipertimbangkan, Mas. Padahal kalau kita melihat di permohonan kita, di petitum kita untuk Papua Tengah sama Papua Pegunungan itu tidak ansih hanya berkaitan dengan pengalihan suara, tetapi berkaitan dengan sistem noken yang bermasalah, ya. Karena sistem nokennya bermasalah, banyak persoalan di situ, kita minta untuk dilakukan PSU atau kita minta konversi 4% suara partai. Nah, yang saya tanganin adalah Partai Persatuan Pembangunan. Itu kita minta untuk konversi 4%, itu dibuktikan terlebih dahulu. Nah, ternyata semua yang kita bawa bukti-bukti itu didismisal oleh majelis hakim. Padahal kalau kita melihat perkara-perkara di MK sebelumnya, untuk didismisal, di putusan dismisal, itu kan ada 3 yang jadi pertimbangan. Pertama adalah berkaitan dengan legal standing. Yang kedua berkaitan dengan masa waktu atau tenggang waktu, ya. Yang ketiga itu berkaitan dengan kompetensi. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi absolutnya. Nah, tiga ini, baik itu legal standing, baik itu tenggang waktu, baik itu kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan atau oleh Mahkamah Konstitusi, itu terpenuhi semua, Mas. Tetapi kenapa kok kemudian kita didismisal? Seharusnya kalau ngomongin alat-alat bukti, apalagi kita konversi 4% itu, dibuktikan dulu di persidangan. Kita bertarung dulu di persidangan, bukti apa yang kita miliki. Periksa dulu itu. Tapi itu kan nggak dilakukan, Mas. Itu makanya saya melihat itu menitikberatkan hakim yang saat ini di MK itu lebih menitikberatkan kepada prosedural saja. Tidak akan melihat keadilan substantif. Kalau mereka memang benar-benar mau melihat keadilan yang substantif, tentunya mereka akan melihat bukti apa yang kita miliki dan perlu diadu bukti kita itu. Nah, ini yang jadi masalah menurut saya, ya. Proses penanganan itu pertama, mungkin karena tidak ada hukum acara yang baku. Jadi karena semuanya diatur dalam peraturan MK yang berubah-ubah, celahnya itu adalah antar satu panel dengan panel yang lain, itu beda tuh ketentuannya tuh. Di panel yang satu boleh hadir secara Zoom lebih dari 2, tapi di panel yang lain nggak boleh. Di panel yang satu kita bisa diberikan kesempatan bicara cukup panjang, tapi di panel yang satunya lagi nggak boleh, dibatasi. Nah, itu yang menjadi permasalahan dalam penanganan sengketa. Kemudian juga ada beberapa hal yang patut untuk dikritisi juga. Misalnya tidak ada kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Sudah kita dikasih waktu sangat singkat untuk menyampaikan apapun itu, nggak dikasih protes, nggak dikasih menyanggah, dan nggak dikasih pula waktu untuk menyampaikan kesimpulan. Pembuktian pun, itu kita ajukan di luar persidangan tuh, di kepanitraan. Bukti tidak dihadirkan langsung di persidangan, tidak diperiksa, bahkan pertanyaan kepada saksi pun sangat dibatasi. Ya meskipun di panel lain ada yang diberikan kesempatan cukup luas gitu ya. Dan yang jadi kritik saya juga itu adalah, ya ini mungkin bisa jadi pemikiran kita bersama ya ke depannya gitu ya. Apakah sengketa pileg ini memang harus dibatasi 1 bulan selesai?
Apakah kita tidak berpikir untuk menambah batas waktunya? Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana kualitas hakim menangani perkara. Jujur saja, ya di perkara 219 alhamdulillah kami menang. Putusannya penghitungan suara ulang. Tapi di putusan 196 kami kalah. Dalil-dalilnya dianggap tidak terbukti. Padahal sengketa pileg itu mudah. Tinggal kita sandingkan saja nih bukti kita dengan bukti lawan. Dihitung ulang, mana yang benar, mana bukti yang dipercaya, mana bukti yang tidak. Bukti yang kami ajukan itu adalah form C hasil dan salinan yang bersih. Tidak ada coretan, tidak ada tip X. Tapi lawan kami, KPU, pihak terkait itu mengajukan bukti yang sama dengan kami, tapi bedanya mereka ini dicoret-coret nih angkanya nih. Yang tadinya 8 dicoret jadi 12. 3 jadi 30. Parafnya pun sama. 500 sekian TPS seluruhnya tuh. Itu paraf itu sama semua tuh. 10 sama, 10 TPS sama, 10 TPS sama. Jadi sebetulnya tanpa harus diargumentasikan macam-macam, hakim melihat bukti yang seperti itu harusnya bisa jelas lah. Melihat bukti ini tidak beres, tidak valid. Ya tapi mungkin saya tidak tahu apa karena buru-buru tiba-tiba bukti pemohon yang bersih, yang tidak ada coretan, tidak ada tip X dan lain sebagainya itu dianggap bukti yang tidak valid. MK malah berpikir bukti yang penuh coretan ini dengan tanda tangan yang diduga palsu dengan paraf yang sama. Bayangkan, paraf sama itu udah sangat tidak rasional. Tapi dianggap itu bukti yang valid. Jadi, ya saya tidak tahu apa yang di kepala hakim saat itu. Menurut saya, satu hal yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa perpanjang sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi. Kan pelantikan kan masih nanti kan, masih beberapa bulan kan. Harusnya masih bisa lah ini waktu kita pakai sedikit longgar gitu ya, agar hakim mempunyai waktu yang lebih banyak untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya kira ke MK ke depan itu untuk proses pembuktian, pemeriksaan, saya minta sebenarnya berharap banyak kepada MK ke depan, lebih menitik beratkan kepada keadilan substantif. Jangan hak-hak warga negara itu kemudian dihentikan di putusan dismisal. Kalau di dismisal sudah terpenuhi, mas, misalnya tenggang waktu, legal standing, kemudian kompetensi absolutnya sudah terpenuhi, silahkan kasih waktu kepada para pencari keadilan yang hakiki ini untuk dibuktikan dulu di bukti-buktinya, mas. Kemarin kita udah nyiapkan, mas, ribuan bukti C hasil. Kalau itu kemudian masuk ke pembuktian kan lebih seru itu. Kalaupun kita kalah ataupun menang itu bukan persoalan, selama proses pembuktian kita itu digelar di persidangan. Nah ini yang kemudian kita nggak melihat, kan belum digelar tapi diputus selesai, mas, di dismisal itu. Untuk yang PT ya, kalau yang DPRD provinsi, kalau itu yang banyak dikabulkan ya kita hormatin putusan itu, karena itu kalau di terminologi kita hukmul qadhi yarfa'ul khilaf, katanya kan, keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan dan kita hormati setinggi-tingginya keputusan itu. Tetapi yang lain yang tidak terakomodir, hak-hak warga yang ingin kita perjuangkan itu seharusnya juga diberi kesempatan untuk membuktikan itu. Apalagi ini berkaitan dengan parliamentary threshold yang baru kali ini ada sejarah partai menggugat, melakukan upaya untuk mempertahankan haknya lewat Mahkamah Konstitusi. Seharusnya itu diberikan keleluasan untuk membuktikan seharusnya, mas. Itu harapan saya, mas. Berubahlah ayo dari prosedural ke substantif, dari formal ke yang hakiki keadilan itu. Saya kira itu, mas, harapan saya. Ya tentu harapan saya bagi MK, pertahankan hal-hal yang sudah baik. Bisnis proses di Mahkamah Konstitusi, kedatangan pemohon, termohon, pihak terkait, bagaimana mendapatkan antrian, menyetor berkas, dan lain sebagainya, itu sudah the best banget, sudah luar biasa. Semoga itu tetap bertahan sampai kapanpun gitu ya, atau bahkan ditingkatkan, jangan sampai kayak lembaga-lembaga yang lain nih, antrian yang nggak jelas, waktu sidang yang nggak jelas, dan lain sebagainya. Itu tolong dipertahankan. Dan yang kedua ya tentu juga harapan saya adalah Mahkamah Konstitusi agar ya betul-betul bisa memenuhi harapan publik dalam menciptakan keadilan.
Saya dengarkan berbagai putusan yang dibacakan kemarin, itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang saya pikir ngaco. Contohnya misalnya ada pemohon, ini bukan perkara saya nih, ada pemohon yang mengajukan bukti, tapi termohon atau pihak terkait dia nggak mengajukan bukti nih. Ya harusnya kan dalam hukum itu jelas, dia tidak mengajukan bukti artinya dia tidak bisa membantah. Tapi pertimbangan MK itu apa? Karena termohon tidak mengajukan bukti atau karena bukti yang diajukan berbeda, maka kami tidak bisa sandingkan, oleh sebab itu dikesampingkan. Nah, itu kan yang seperti itu tuh konyol tuh. Jadi, bayangan saya kurangilah hal-hal yang seperti itu. Hakim MK ini kan dari 250 juta lebih rakyat Indonesia, ada 9 loh yang terpilih loh. Ini orang-orang yang betul-betul spesial. Banyak orang berharap pada Hakim MK. Karena bukan hanya sebatas hakim, bukan hanya sebatas orang biasa. Mereka adalah wakil Tuhan tuh di Indonesia gitu kan, dalam hal mewujudkan keadilan konstitusional. Itu tuh harapan saya, tolong itu benar-benar dijaga. Karena publik ini bisa menilai dengan mudah. Ketika ada analisa, ada pertimbangan yang agak-agak lah gitu ya pasti kan akan disorot. Dan kami ini sebagai muda-mudi yang belajar hukum, dan kami ingin tetap setia di jalur kebenaran, nggak mencong-mencong nih sebagai advokat muda nih. Kami tuh sakit hati kalau ternyata pertimbangan putusan itu betul-betul jauh di luar nalar. Dan itu betul-betul membuat harapan kita untuk mewujudkan, harapan kami nih, anak-anak muda nih, advokat-advokat muda yang ingin menciptakan hukum yang baik, itu betul-betul sangat terpukul ketika mendapat putusan-putusan yang di luar nalar. Nah, semoga hakim-hakim, petugas-petugas semuanya di Mahkamah Konstitusi bisa menangkap pesan ini, dan sekuat-kuatnya bertahan pada integritas, bertahan dari intervensi untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Itu sih harapan saya. Terima kasih, Bang. Begitulah pandangan kuasa hukum pemohon terkait penanganan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2024. Lalu, bagaimana menurut kuasa hukum KPU? Mari kita simak pendapatnya. Saya dalam penanganan Pileg 2024 itu sebagai kuasa hukum dari KPU RI. Ya, perkara yang kami tangani kantor hukum Dr. Muhammad Rudiandi, pengacara dan konsultan hukum itu ada 36 perkara. Ya, pelayanan dalam penanganan pileg itu sebetulnya sangat baik sekali ya. Dalam sistem peradilan yang pernah saya temui, saya menilai Mahkamah Konstitusi pelayanannya sangat memuaskan dan juga menggunakan pendekatan level high teknologi ya. Artinya mencoba mengharmonisasikan perangkat konvensional dan digitalisasi. Nah, ini satu standar pelayanan yang baru, dan itu sangat efektif sekali untuk kebutuhan penanganan perkara yang jumlahnya banyak dalam waktu singkat ya, dan membutuhkan kecepatan dan keakurasian dalam pelayanan administrasi di peradilan. Nah, dalam penanganan PHPU Pileg di MK ini memang sangat tertib administrasi ya, artinya semua kita mendapatkan sistem kode barcode ya, khususnya untuk kita yang akan datang menghadiri sidang, itu biasanya 1 hari sebelumnya sudah diberi informasi untuk mengirimkan identitas dan nomor WA ya dari masing-masing personil, yang kemudian itu akan direspon oleh MK, dikirim kembali dalam bentuk barcode. Jadi menyesuaikan jumlah tempat duduk ya, alokasi di dalam persidangan nanti, dan untuk masuk ke ruang sidang pun juga pelayanannya cukup baik ya, sangat tertib, dan semua sudah dilakukan secara profesional oleh tenaga administrasi dan staf-staf pendukung dari Mahkamah Konstitusi ya, sehingga sangat memudahkan kita sebagai
kuasa hukum ya untuk memproses pendaftaran, kemudian masuk kepada ruang sidang, mengikuti di berbagai panel-panel sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya menilai pelayanan dalam penanganan perkara PHPU Pileg 2024 ini jauh lebih lebih baik daripada 2019 ya, karena 2019 itu belum ada barcode sehingga orang masih menunggu berbondong-bondong jumlah kuasa hukum, dan kemudian itu bergantian secara konvensional, secara manual ya. Nah, ini hebatnya Mahkamah Konstitusi dalam membangun sistem dengan menggunakan pendekatan high teknologi ya, mengharmonisasikan konvensional dan digitalisasi. Berdasarkan pengamatan saya, proses penanganan perkara di MK dalam PHPU Pemilu Legislatif ini tentu sangat baik sekali ya. Artinya proses pendahuluan itu MK berusaha menggali ya apa yang dipermasalahkan oleh pemohon, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon itu kemudian menjadi satu titik permasalahan yang kemudian kami dari pihak termohon dapat mencerna dan mendalami apa yang dipermasalahkan oleh pemohon. Nah, sehingga pada saat itu kami melihat dari segi proses pengajuan daftar alat bukti juga itu sudah sangat baik sekali ya, artinya sudah terkonfirmasi sejak melalui proses pengajuan di kepaniteraan, sehingga terkonfirmasi oleh majelis hakim, dan daftar alat bukti itu juga kemudian majelis hakim melakukan pencermatan sehingga kalau ada hal-hal yang kemudian perlu didalami ya, kemudian itu bisa menjadi tindak lanjut majelis hakim mengambil keputusan. Nah, contohnya misalnya pada saat proses pembuktian itu di perkara Maluku Tengah itu di panel 2 dilakukan pembukaan kotak suara. Nah, kebetulan tim kuasa hukum dari pihak termohon pada saat itu dari kantor kami, dan kemudian meskipun sudah dilakukan pembukaan kotak suara untuk meyakinkan dan mendalami proses pembuktian, pada akhirnya dilakukan putusan itu menolak permohonan pemohon gitu. Jadi saya menilai proses pembuktian dalam penanganan PHPU Pileg di MK sangat objektif ya. Kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon diberikan kesempatan yang sama, yang proporsional, dan MK sangat mencermati setiap proses pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Ya, saya kira ke depan masukan untuk penanganan pemilu ya, pemilu legislatif ini tentu ini menjadi titik pencermatan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, untuk melihat proses demokrasi. Nah, memang dibutuhkan satu proses ya yang sifatnya lebih efektif ya dalam melakukan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi ya, apakah itu soal durasi waktunya, bagaimana proses pemeriksaannya, kemudian juga khususnya kalau yang hari ini ya 2024 itu banyak keluhan juga terhadap kami selaku kuasa hukum karena alokasi kursi yang sangat terbatas oleh tim kuasa hukum. Nah, di waktu yang singkat penanganan perkara kurang lebih sekitar 2 minggu, semestinya pada tingkatan proses pembuktian ya, setelah melewati putusan dismisal itu MK memberikan ruang kepada kuasa hukum untuk memperbanyak alokasi kursi supaya persidangan menjadi efektif. Ya, ini menjadi masukan buat saya kepada MK, karena pengalaman hari ini menunjukkan bahwa pada saat pembuktian kami kesulitan untuk mendampingi tim-tim kami yang
bersidang di MK, karena rata-rata itu hanya ada 1 slot kursi. Jadi ini sangat sulit untuk kita, padahal berdasarkan pengamatan itu banyak tersedia kursi-kursi, namun sistem tidak bisa membuat ada celah masuk. Sepanjang tidak ada barcode, maka tidak bisa orang lain siapapun itu untuk masuk ke ruang sidang. Nah, ini yang menjadi catatan saya, karena kalau untuk proses pembuktian kita harus melihat bukti yang ada, daftar bukti yang ada, kemudian tim kita yang satu lagi mempersiapkan pertanyaan, sehingga dibutuhkan 1 tim lah untuk duduk pada kursi kuasa hukum. Nah, ini sangat faktanya tidak sejalan dengan itu. Saya kira itu masukannya. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih.